Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk analisa fundamental kuartal ketiga dari SMDR. Seperti biasa, disclaimer dulu. Jadi semua informasi dan data yang dipakai pada video kali ini bukan merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual di saham yang sedang kita bahas ini. Jadi setiap keputusan teman-teman untuk beli atau jual, teman-teman harus riset lagi. Data-data di sini hanya sebagai data pendukung saja, karena kami nggak bertanggung jawab jika suatu saat ada kerugian yang ditimbulkan dari investasi teman-teman semua. Kita ke company profile. Jadi PT Samudra Indonesia ini merupakan perusahaan transportasi kargo dan logistik terpadu yang didirikan pada tahun 1964, yang awal mulanya dimulai di tahun 1950-an dengan bisnis keagiran kapal yang dirintis oleh pendiri Bapak Sudarpo Sastro Satomo, dan tahun 1999 perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Namun saya belum melihat di sana harga waktu IPO-nya ya, dan IPO share-nya juga berapa, saya belum tahu karena di sana nggak disebutkan. Dan Samudra Indonesia ini memiliki 5 lini bisnis. Yang pertama Samudra Shipping, yang kedua Samudra Logistik, yang ketiga Samudra Port, yang keempat Samudra Property, dan yang terakhir Samudra Service. Nah, kalau kita lihat di 5 lini bisnisnya ini saling terhubung ya, dari shipping, logistik, port. Jadi lumayan terintegrasi lah kalau dilihat dari kelima lini bisnisnya ini. Dan perusahaan ini memiliki 40 anak perusahaan lebih dan kantor di berbagai wilayah di Indonesia dan Asia. Untuk shareholder dari PT Samudra Indonesia ini ada yang pertama PT Samudra Indonesia Tangguh dengan kepemilikan sekitar 57,98%, dan publik sekitar 27,11%, dan PT Ngerumat Bondo Utomo 14,36%, dan Bapak Masih Mulya 0,4%, dan Bapak Bani Mulya terakhir 0,15% ya. Sedangkan anak usahanya ini sebenarnya banyak ya. Ini saya coba sebutkan beberapa saja di sini. Yang pertama PT Ocean Shipping ini dengan kepemilikan 100%, PT Cumawis 99,9%, PT Maruzen Samudra Taiheyo 48,5%, PT Masaji Prayasa Kargo 75%, PT Samudra Agensi Indonesia 90%, PT Samudra Indonesia Ship Management 99,93%, PT Samudra Perdana 99,99%, PT Samudra Perkapalan Indonesia 99,92%, PT Samudra Property Indonesia 99,1%, PT Samudra Sarana Logistik dan anak usahanya di 99,99%, PT Samudra Terminal Indonesia dan anak usahanya 99,97%, PT Sil Cargo Indonesia dan anak usahanya di 99,9%, dan yang terakhir di Samudra Shipping Line Limited dan anak usahanya di 65,14%. Kita ke eksekutif. Presiden Direktur ada Pak Bani Mulya, dan direkturnya ada Pak Ridwan Hamid, Bu Farida Helianti, dan Pak Sastro Satomo, dan Pak Kara Hidayat. Sedangkan untuk Presiden Komisioner ada Bu Santi Lasminingsi, dan komisionernya ada Pak Amir Abadi Yusuf, dan Pak Ken Narotama, dan Pak Hidayatullah, dan Pak Masih Mulya. Sedangkan untuk independen komisionernya ada Pak Anugrah Pakerti dan Pak Kuntoro Mangku Kusubroto. Kita beralih ke laporan laba rugi. Di sini saya tampilkan untuk kuartal ketiga TTM tahun ini ya, dan dibandingkan full year tahun kemarin. Untuk pendapatan ada perubahan signifikan 111%, dan total beban pokok penjualannya juga naik 120%, laba kotornya naik 88%, total beban usaha naik 17%,
laba usaha naik 168%, penghasilan atau beban lain-lainnya, ini beban lain-lain ya, naik jadi 22.900%, namun masih tercover ya dengan pendapatannya yang juga sangat signifikan naiknya. Meskipun di sini sangat signifikan, tapi nominalnya masih sangat tercover lah dengan pendapatannya. Dan untuk laba sebelum pajaknya di sini naik juga 119%, beban pajak penghasilannya turun 60%, laba bersihnya naik 170%, pendapatan komprehensif lainnya naik signifikan 419%, namun dibanding dengan pendapatan totalnya masih jauh ya, jadi meskipun naiknya signifikan tapi tidak masalah. Sedangkan untuk jumlah laba komprehensifnya naik 180%, laba bersih entitas induknya ini dari minus ke plus ya, jadi naiknya itu 1433%. Begitu juga IPS-nya ini naik dari minus ke plus ya, jadi sekitar 1433% juga. Kita beralih ke neraca keuangan. Untuk kas setara kasnya ada kenaikan 78%, untuk piutang usahanya juga naik 23%, piutang usaha lain-lainnya juga naik 7%, untuk inventory juga naik 16%, aset lancar lainnya ada kenaikan 10%, untuk total aset lancar ada kenaikan 44%, sedangkan untuk aset pajak tangguhan ada kenaikan 1%, investasi pada entitas anak juga ada kenaikan 14%, properti investasi ada penurunan 6%, aset tetap tidak ada perubahan yang signifikan, dan aset tidak lancar lainnya ada kenaikan 10%, sehingga total aset tidak lancar ada kenaikan 4%. Untuk total aset keseluruhan baik lancar atau tidak lancar ada kenaikan 21%. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek ada kenaikan juga 24%, namun di liabilitas jangka panjangnya ada penurunan 5%, dan total liabilitasnya naik 12%. Sedangkan untuk ekuitas modal saham ada kenaikan 3%, tambahan modal store ada kenaikan 4%, saldo laba ada kenaikan 43%, kepentingan non pengendali juga naik 38%, sedangkan untuk ekuitas lain-lainnya bertambah ini atau berkurang ya, jadi 19% ini. Dan total ekuitasnya ini ada kenaikan 34%. Sedangkan untuk total liabilitas dan ekuitas ada kenaikan 21%. Untuk cash flow, untuk arus kas dari aktivitas operasi ada kenaikan 74%, sedangkan untuk aktivitas investasinya ada penurunan 30%, sedangkan untuk aktivitas pendadaannya naik 122%, kenaikan atau penurunan bersih kas setara kasnya naik 161%, kas setara kas awal periode ada kenaikan juga 48%, dan kas setara kas akhir periode juga naik 86%, dan free cash flow-nya ini juga naik 81%. Sangat baik ya. Kita ke statistik di bagian laba rugi. Kalau kita lihat di sini saya coba tampilkan data dari 2010. Kalau kita lihat baik pendapatan, laba usaha, laba bersih entitas induk, laba kotor, dan laba bersih. Sini untuk kuartal ketiga di 2021 sangat baik ya. Karena kalau kita bandingkan dengan data 10 tahun terakhir, untuk kuartal ketiga ini di 2021 ini paling tinggi ya. Padahal di tahun sebelumnya ini ada penurunan yang sangat signifikan ya di sini. Saya rasa ini kinerja ini sangat baik ya, meskipun kinerja ini karena adanya kenaikan harga kontainer ya. Dan untuk neraca keuangan kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun, untuk tahun kuartal ketiga di 2021 juga ada kenaikan dibanding 5 tahunannya. Namun kalau kita lihat di sini untuk ekuitasnya masih lebih besar liabilitasnya ya, kalau kita lihat bandingkannya. Nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan kesehatan keuangannya. Nah di sini
untuk debt to equity ratio-nya ini kurang baik ya, karena nominalnya di atas 1 ya. Namun untuk quick current dan quick ratio-nya masih sangat baik karena nominalnya masih di atas 1. Dan untuk current dan quick ratio-nya ini nominalnya hampir mirip ya kalau kita lihat. Jadi meskipun secara debt to equity ratio ini kurang baik, namun untuk jangka pendek kalau kita lihat masih di atas 1, artinya perusahaan ini masih sangat mampu untuk membiayai kebutuhan jangka pendeknya ya. Jadi saya rasa masih bisa ditolerir lah. Kita beralih ke profitabilitas margin. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun di sini ada kenaikan ya. Meskipun dibanding 2020 di sini sedikit penurunan, namun kalau kita lihat nominalnya masih sangat baik ya. Karena di sini rata-rata di atas 10 kecuali yang net profit marginnya ya. Sedangkan untuk return on equity dan return on assetnya juga begitu, sangat baik juga di sini. Kalau kita lihat untuk return on equity-nya di 20%, namun untuk return on assetnya di sekitar 6 atau 7-an ya. Masih cukup lumayan baik. Kita ke statistik CFO. Untuk CFO kalau kita lihat trennya ini naik ya dari tahun ke tahun, sangat baik. Bahkan untuk tahun ini kalau kita perhatikan dibandingkan tahun yang lalu ini kenaikannya sangat drastis ya, bukan hampir lagi, 1,5 kali lebih nih kalau kita lihat, dari 1000-an hingga 2700-700-an ya. Sekarang untuk IPS-nya tahun 2019 dan 2020 sempat minus, namun di tahun ini kenaikannya sangat drastis, bahkan jauh di atas rata-rata 5 tahunannya ya. Kalau kita perhatikan hampir 200 untuk EPS-nya. Sedangkan untuk dividen persennya kalau kita lihat cenderung landai dan bahkan cenderung turun jika dilihat trennya. Sedangkan untuk average dividen payout ratio-nya di 14,9% dan dividen yield-nya sekitar 4,7%. Sedangkan untuk CAGR EPS-nya di 30%. Oke, kita ke evaluasi ya teman-teman. Di sini seperti biasa saya tampilkan beberapa metode, dan kalau kita rata-rata di sini di harga 1879 ya, dengan margin of safety di 53%. Sedangkan untuk harga saat ini, pada saat waktu kita buat ini, harga Samudra ini di sekitar 875-an ya. Artinya masih sangat jauh di bawah harga wajarnya. Dengan catatan di sini ya teman-teman, untuk IPS Benjamin EPS method, saya pakai growth itu cuman sepertiga dari growth aslinya ya. Begitu juga di PEG evaluasinya. Untuk PEG evaluasi ini yang sebelumnya saya pakai PEG rasio, di sini saya coba tampilkan berdasarkan harga ya. Jadi saya tampilkan ketika PEG-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini saya coba bagi 3 growth-nya, karena kalau kita lihat mustahil dalam jangka waktu panjang Samudra ini terus tumbuh gitu ya, tumbuh dengan growth yang sangat tinggi. Growth yang sangat tinggi ini dipengaruhi karena harga kontainer akhir-akhir ini yang sangat tinggi ya. Jadi di tahun ini naiknya sangat signifikan kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena itu saya coba pakai sepertiganya dan ketemulah nilai ini dan nilai ini. Namun kalau kita rata-rata masih sangat murah lah ya. Cuman di sini kalau kita lihat ya, yang sudah mahal di sini hanya di PBV 5 tahunan dan 10 tahunannya ya. Selebihnya di sini sangat murah semuanya. Kita beralih ke price performance. Untuk SMDR ini saya belum bisa melihat pola-polanya jika dibandingkan dengan IPS-nya. Namun kalau kita lihat untuk 1 tahun terakhir ini harga dari SMDR ini mencapai harga tertingginya ya.
Sebenarnya bukan tertinggi juga sih, karena di tahun 2017 ini yang paling tinggi kalau seandainya tidak stock split ya. Namun karena stock split, jadi eh, harga paling tinggi ini di tahun ini, dan saya rasa ini kenaikan harganya ini akan terus berlanjut hingga tahun depan selama harga kontainer belum menuju harga normalnya. Saya rasa SMDR akan terus berlanjut kenaikannya. Oke, kita sudah berada di penghujung presentasi, dan seperti biasa sebelum saya tutup di sini saya akan coba sampaikan beberapa poin-poin kepada teman-teman. Yang pertama, harga batu bara dan beberapa komoditas sangat tinggi, dan ini juga berpengaruh ya kepada kinerja SMDR, meskipun ya eh, kinerja SMDR ini 80% ditopang dari harga kontainer, tapi dengan kenaikan harga batu bara otomatis berpengaruh juga ya, karena SMDR juga ada bisnis di sana, di pengirimannya. Dan juga untuk proyeksi harga kontainer ini akan tetap tinggi ya hingga tahun 2022 ya. Artinya dengan kinerja SMDR yang 80% tadi dipengaruhi harga kontainer, artinya setidaknya untuk setahun ke depan SMDR masih layak lah untuk dikoleksi ya. Dan juga apalagi SMDR ini manajemennya optimis kinerja Q4-nya ini akan membaik. Artinya dengan kinerja Q4 akan baik, IPS-nya pasti juga akan naik ya. Dan juga direktur SMDR ini kalau kita perhatikan dimulai dari bulan Agustus sampai atau mungkin bulan September, dia mulai menambah kepemilikan sahamnya ya. Kalau nggak salah saya lihat ada mungkin 6 kali transaksi dia menambahkan kepemilikan sahamnya, dari 3 juta lembar hingga mungkin saat ini di sekitar 5 juta lembar ya. Dan juga SMDR ini akan membangun 10 kapal unit perikanan, dan pengadaan saat ini sedang pengadaan kapal LPG carrier dan penambahan kapal curah yang sudah dideliver di bulan Agustus kalau nggak salah, dan juga sedang ada pemesanan kapal peti kemas baru. Untuk secara debt equity ratio mungkin kurang baik ya kalau kita lihat di presentasi sebelumnya. Kita lihat DR-nya itu di atas 1 ya. Namun kalau kita lihat quick dan current ratio-nya itu sangat baik karena masih di atas 1. Jadi secara liabilitas jangka pendek itu masih sangat cukup untuk dicukupi lah dengan kasnya. Dan secara valuasi harga SMDR ini masih sangat murah ya. Jadi masih sangat menarik lah untuk mengoleksi saham ini. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.